Selamat pagi, apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semuanya sudah siap kan untuk mengikuti kegiatan hari ini, yaitu kegiatan kegiatan sekolah menulis dengan tema teknik penulisan opini. Nah, berbicara tentang opini, tentunya di benak kita sudah ada terlintas tentang informasi, tentang data, dan tentang fakta. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini sudah ada pemateri kita yang benar-benar sudah kancah nasional ya, dan sudah benar-benar profesional dalam menulis opini. Langsung saja, mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bang Endi Biaro. Nah, izinkan saya bercerita dulu ya tentang bukan sejarah, tapi fakta-fakta dalam garis waktu perjalanan peradaban di kita di Indonesia atau bahkan di dunia. Itu persis di sekitaran 1 abad terakhir, sejak Belanda mapan menjadi penjajah di Indonesia tahun 1800 sebetulnya Belanda menjadi penjajah itu. Kalau sebelumnya kan mereka hanya kerjasama dengan penguasa lokal, dengan kesultanan, tapi establish mapan sebagai kolonial setelah VOC bubar itu tahun 1800. Nah, itulah tradisi kepenulisan ada di Indonesia. Dimulai misalnya ketika hadir ada koran namanya The Locomotive, koran-koran yang pertama kali muncul. Di Manado ada perempuan yang namanya The Pickup. Kemudian ada juga di Jawa Barat ada Suluh Pribumi. Kemudian juga di Minangkabau ada berapa koran lokal. Nah, tradisi ini itu menjadi pintu masuk, menjadi awal mula gerbang yang melahirkan para intelektual besar. Jadi begini, aneh ya. Sedikit saja ini biar kita agak yakin bahwa memang menulis ini senjata gitu. Artikel atau tulisan itu memang sebuah piranti, sebuah alat. Kalau Anda menyebut para founding fathers kita, para pendiri republik kita, para pejuang kita, hampir semuanya adalah orang-orang yang melahirkan karya-karya besar. Majalah Tempo edisi tahun 2016 itu membuat satu liputan khusus 100 mahakarya, bukan karya, 100 mahakarya yang paling berpengaruh di Indonesia. Dan semua itu ada artikel, ada puisi, ada sastra, ada buku bisnis, ada buku perjuangan. Kita mengenal Tan Malaka dengan Madilognya misalnya, itu mahakarya. Pramudia Anantatur dengan tetraloginya, itu juga mahakarya. Bung Hatta dengan Demokrasi Kita, itu juga mahakarya. Kemudian Muhammad Nasir dengan Kapita Selekta yang lulusan artikel keislaman, itu juga mahakarya. Kemudian Sultan Syahrir juga dengan Perjuangan Kita, itu juga mahakarya. Hampir semua para perintis kemerdekaan itu adalah penulis. Padahal saat itu kita bayangkan betapa sulitnya kan mereka ya untuk mengakses informasi kan. Memang benar, zaman itu kalau gubernur jenderalnya, kalau tidak salah Van de Venter, ketika ada kebijakan politik etis ya, ketika Belanda balas budi ke Indonesia gitu, mereka itu mengeluarkan uang jutaan gulden menerbitkan ribuan buku, jutaan buku. Jadi jangan salah, kita ini tradisi kita ini kalah jauh dengan zaman Belanda, kalah. Zaman Belanda mereka menerbitkan pujangga baru, menerbitkan penerbitan awal itu jutaan buku mereka produksi. Jadi mereka kirim ke desa-desa, ke kampung-kampung. Itu luar biasa perhatian pemerintah Belanda itu. Memang tujuannya mereka adalah untuk menyingkirkan pemikiran-pemikiran yang mereka anggap musuh. Misalnya pemikiran-pemikiran Islam ya, misalnya pemikiran-pemikiran perlawanan, itu dimusnahkan. Nah, mereka memproduksi tuh karya-karya yang memanjakan orang. Jadi kita akan bercerita bahwa tulisan ini mempengaruhi pikiran ya. Belanda karena takut dengan pemikiran-pemikiran para ulama kita, dengan Syekh Nawawi misalnya, dengan Imam Bonjol, mereka takut, dengan Pangeran Diponegoro mereka takut. Mereka bikin buku-buku itu oleh Balai Pustaka itu. Diceritakan lagi kisah yang enggak. Jadi kalau kita kenal Nyi Roro Kidul, kita kenal tentang misalnya cerita-cerita Gunung Galunggung misalnya, kisah-kisah tradisional yang sebetulnya kisah-kisah tidak penting sebetulnya. Bahkan banyak mitos, banyak mistis. Tapi diproduksi besar-besaran sama mereka itu. Jadi untuk melawan kitab kuning, untuk melawan pemikiran-pemikiran para ulama, diproduksi itu pemikiran-pemikiran yang bahkan karya-karya yang jelas-jelas menghina Islam. Jadi
bukan hanya sekarang ya, buzzer itu ya. Dulu aja mereka bikin itu. Untuk menyaingi kitab-kitab para ulama dibuatlah sastra Gatoloco misalnya, Serat Darmo Gundul, Serat Centini. Itu teknik bagaimana tulisan mengaburkan pikiran orang. Nah, keinginan saya, apapun minat Anda, apapun profesi Anda, tradisi literasi perlu. Tren sekarang kalau kita petakan ya, itu selalu ada kaitannya dengan kemampuan Anda menulis. Whatever apapun. Anda mau menjadi pengisah kuliner misalnya, pasti Anda butuh kemampuan menulis. Orang yang terbiasa menulis, kosakatanya akan kaya, perbendaharaan istilahnya akan kaya. Dia menulis tentang kuliner misalnya, itu akan sangat manis kata-katanya, pasti tidak membosankan, tidak mengulang-ulang. Mungkin dia akan bisa membedakan mana rasa pedas level 1, pedasnya level 2, kan susah itu ya kalau orang awam. Tapi kalau dia penulis, dia pasti akan mempengaruhi. Anda pebisnis, IO, event organizer, wedding organizer, tentu akan beda kalau Anda punya kemampuan menulis. Karena menulis itu bisa meyakinkan orang lain, bisa membuat daya tarik. Anda yang di broadcasting atau membuat video gitu, video editing, Anda juga butuh menulis. Karena Anda butuh storyboard kan ya. Anda butuh skemanya itu kan, butuh skenario-nya itu. Butuh pemaparannya. Kemudian Anda yang menjadi aktivis sosial apalagi butuh dong untuk menulis itu, untuk artikel intelektual yang punya minat intelektual apalagi. Hampir semua bidang. Anda mau jadi YouTuber juga, saya lihat beberapa YouTuber tangguh itu yang memang punya kemampuan literasi. Enggak sekedar cantik, enggak sekedar penampilannya wah enggak, tapi juga gaya bernarasinya enak. Orang-orang semacam Najwa Shihab ya kuat karena memang tradisi membacanya juga kuat, tidak membosankan kosakatanya, perbandaran katanya. Kita lihat. Jadi dengan demikian saya yakin tidak akan sia-sia deh yang namanya tradisi literasi ya, bukan cuma menulis, tapi tradisi literasi. Literasi artinya Anda membaca, Anda berpikir, Anda berbagi, Anda menulis, itu literasi namanya, Anda mendidik. Kata kunci pertama adalah dengan menulis khasanah berpikir Anda menjadi segar, bisa. Kemudian kreativitas Anda juga menjadi berkembang. Nah, oke, sampai di sini kita akan mulai latihan dulu. Kita buka dulu slide pertama deh. Menulis, proses kreatif ini adalah kebutuhan untuk menulis. Bung Hatta, Bung Karno, Sultan Syahrir, Tan Malaka butuh proses kreatif karena mereka ingin berjuang, ingin mendidik, mengedukasi rakyatnya biar cerdas kan. Kan kalau di Tan Malaka itu bukunya yang terkenal itu Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, dia ingin menghancurkan tradisi logika mistika di Indonesia. Itu sebenarnya inti buku Tan Malaka itu. Logika mistika itu orang Indonesia itu berpikirnya itu mistis, bersumber pada mitos, pada dongeng, pada kisah-kisah yang dibuat-buat gitu kan. Kata dia itu yang menghambat kemajuan orang Indonesia. Makanya harus dilumpuhkan dengan logika ilmiah. Ada logika fisika, ada logika matematika, itu kan di buku Tan Malaka. Itu proses kreatif. Jadi proses kreatif adalah sebuah kebutuhan untuk melahirkan tulisan. Jadi teman-teman yang menjadi wedding organization misalnya kan ingin juga dong menampilkan display atau foto booth yang manis-manis, ada kata-katanya gitu kan, entah hadis, entah puisi atau apalah, tidak semata-mata gambar begitu kan, itu kebutuhan. Sementara bagus misalnya proses kreatif untuk menulis adalah kebutuhan ekstensi gitu kan, kebutuhan aktualisasi diri. Yang lain mungkin karena ingin viral, bisa, boleh kan? Itu proses kreatif adalah segala sesuatu yang mendorong Anda untuk menulis, itu proses kreatifnya. Kemudian, nah ini ke sini aja. Tulisan yang bervariasi adalah unsur-unsurnya kurang lebih. Ketika Anda ingin mengungkap sesuatu, kan tadi saya bilang ya harus agak nakal dikit lah, jangan terlalu biasa berpikirnya. Coba sekarang di belantika medsos lagi beken, kira-kira apa nih? Selain Nisa Sabian apa lagi? Bosen lah kalau Nisa Sabian ya. Dayana apa tuh? Tentang apa tuh? Saya belum. Dayana itu dari Kazakhstan. Oh iya tahu Dayana yang dengan Kinaki. Ah betul. Saya belum tahu. Saya minta siapin. Betul, kalau dengan Kinaki seorang poliglot, orang yang punya kepandaian berbagai bahasa. Iya. Oke, saya tahu. Oke, lanjut. Dengan Dayana. Gosipnya sih, jadi dia mau memblok si Vicky Naki, terus bilang kalau dia nggak butuh followers Indonesia buat ngebangunin dirinya sendiri, ngebangun namanya. Oh iya, karena masalah bisnis yang tidak selesai. Oke, Ya. lanjut. Oke, kita coba sisir kasus Dayana dengan alur ini. Coba ya. Dayana banyak orang tidak akan menarik kalau kita hanya mengutip, mengkalimatkan dari sisi prioritasnya. Semua orang udah bicara itu ya.
Tapi kalau dari sisi apanya kira-kira? Dari sisi katanya dia ditipu secara bisnis kalau nggak salah dengan Tikinaki. Itu menarik nggak kira-kira? Atau misalnya tulisan Anda mengeksposisikan daya tarik Dayananya, bisa nggak? Kecantikannya misalnya, atau riwayat hidupnya, boleh nggak? Atau misalnya Anda membuat komparasi, perbandingan. Dayana berapa follower sih? Berapa? Nyampe 5 juta? 5.000, sekarang jadi kurang dari 3.000, sekarang kayaknya kan 5.000 lebih kalau nggak salah. Yang lain unfollow akhirnya? Iya, itu dari gitu. masyarakat Indonesia. Oh iya. Oke. Yang blokir juga ya. Sebagai kasus dia menarik ketika, ini kan baru kejadian baru nih, ada seorang selebgram atau seorang tokoh populer ya, medsos, yang tiba-tiba diboikot lah orang Indonesia, gitu ya? Iya. Terjadi, baru-baru terjadi. Kalau yang tokoh, selebgram atau orang-orang populer, orang-orang beken yang menghina Indonesia itu udah banyak. Tapi kalau kasus di unfollow bareng-bareng, diblokir bareng-bareng, baru Dayana. Ada kira-kira ungkapan dari tokoh lain, testimoni tokoh lain tentang Dayana? Kalau Agnes Monica yang ngomong tuh bagus tuh kan? Ya kan? Ada testimoni. Kalau kemudian selebgram Indonesia yang jutaan followernya kemudian ngomong, itu juga lebih bagus tuh. Banyak ya YouTuber yang si ini udah ngomong nggak tentang kasus Dayana? Ada Baim Wong. Ada juga. Iya. Kalau kayak si Atta Halilintar udah ngomong belum? Peggy kok hafal tuh. Atau siapa? Atau yang siapa tuh yang bapaknya Keanu nih? Saya malah kenal anaknya Keanu yang lucu. Baim Wong. Oh iya, Baim Wong ya. Nah, alur teori Anda akan bisa cari. Jadi teori-teori komunikasi tentang bagaimana opini publik, mereka kan opini leader nih, ya kan? Influencer mereka, itu banyak teori-teori tentang influencer. Bagaimana jatuh bangunnya influencer, orang yang berpengaruh. Kemudian solusi atau resolusi. Solusinya misalnya, apa sih dari kejadian ini, gitu kan? Dari kejadian Dayana ini. Solusinya untuk publik luas apa gitu kan? Kalau Anda tidak bisa memberikan solusi, paling tidak resolusi gitu, upaya penelusuran solusi. Nah sekarang, tadi saya contoh, definisi adalah Anda menggambarkan apa itu sosok selebgram semacam Dayana, ya kan? Harus ada tuh di artikel Anda, minimal misalnya 2 kalimat. Analogi adalah Anda membuat perumpamaan atau kias. Kalau dalam tradisi pesantren itu kias atau siloka. Diumpamakan sosok Dayana, selebrasi Dayana, kesombongan Dayana, Anda ada logika. Jangan dengan Firaun, ketinggian. Terlalu jahat lah. Dengan Haman lah. Seorang intelektual yang menjadi pembela Firaun ya kan, tokoh populer. Kan Firaun juga didukung oleh buzzer juga dia itu. Ada Balaam gitu kan pendetanya, ada Haman arsiteknya gitu kan. Ada Korun orang kayanya, persis. Enggak, ini historia repetisi kata orang praktis. Sejarah itu berulang-ulang kok. Hanya orangnya aja bilang beda. Kemudian ada kutip, kalau ada referensi misalnya pengayaan kasus yang seperti Dayana gitu kan, atau kemudian Anda mengutip testimoni, itu akan jauh lebih segar tulisan Anda. Oke, nah sekarang karena dengan Dayana kita udah bicarakan, mari kita dari pikiran masing-masing coba Anda bikin 1-2 paragraf lead, ungkapan awal yang ada unsur-unsur ininya. Ada unsur Anda menceritakan apa itu definisinya, kemudian ada unsur kutipan dari para tokoh penting, kemudian ada unsur Anda membandingkan kasus ataupun tema yang Anda tulis, kemudian juga kalau ada solusi ya nggak apa-apa, kalau ada teori lebih bagus. 2 paragraf, artikelnya pendek-pendek saja, kalimatnya pendek-pendek saja, dan kemudian kita coba sekarang. Boleh tema tentang cinta, tentang asmara boleh, tema tentang politik juga boleh, bisnis juga boleh, cita-cita juga boleh, yang penting gagasan Anda keluarkan saja dulu. Coba dicoba dulu. Saya berharap ada yang mengisahkan tentang romantika, ada yang mengisahkan tentang cita-cita atau gagasan juga ada, karya atau bisnis juga boleh, politik atau kritik juga boleh, kontroversi juga boleh. Dicoba saja. Seperti Anda menulis status deh, tetapi ada unsur-unsur ininya. Ada unsur-unsur pengertian, ada unsur definisi, ada unsur analogi, ada unsur teori, ada unsur referensi, ada unsur testimoni. Coba dulu, baru kita bahas bareng. Dan tidak perlu pakai nama, karena kita akan kita tukar dari kelompok sebelah kiri dengan sebelah kanan.
kita sebut saja itu tadi teknik lead ya, teknik teras ataupun opening gitu kan. Ya. Tadi kita sepakat bahwa artikel yang eye-catching, yang menarik, itu kan ada unsur-unsur definisi, ada komparasi, perbandingan, ada analogi atau perumpamaan, ada metafora atau gaya bahasa ya. Lain. Terus unsur-unsur yang harus kita hindari untuk menghindari kejenuhan ya. Ini cukup besar nggak nih? Harus di ini. Ini Bang. Kasih yang sekodel. Udah. Teman-teman bisa melihat dengan jelas. Bisa. Alhamdulillah matanya masih sehat ya. Unsur kejenuhan itu yang kita hindari. Ini kalau hal-hal ini, saya alhamdulillah dengan teman-teman tadi itu cukup kaya. Teman-teman unsur-unsur ini cukup masuk lah. Kecuali yang belum ada, saya lihat bahasa percakapan itu belum ada. Atau narasi sejarah belum ada. Tapi oke lah, it's okay. Kita butuh yang eye-catching. Eye-catching itu menghindari unsur kejenuhan. Apa itu unsur kejenuhan? Bahasa basi, repetisi atau pengulangan. Dari sini, mari kita ambil langsung contoh beberapa artikel teman-teman tadi. Ini dahsyat karena tidak seragam ya. Ada yang bahasa filosofis, ada yang bahasa endorsement, ada yang bahasa bisnis, ada yang bahasa keislaman, kutipan Al-Quran juga tadi ada. Nah, ini bisa kita bongkar nih. Ini dia uraian yang terlampau berpanjang-panjang, bertele-tele. Kalau kita lihat misalnya, artinya apa? Dia mendekati bahasa textbook, mendekati bahasa ilmiah. Kalau seperti ini, bisa dibilang Kabupaten Tangerang merupakan kota dengan 1001 industri. Kenapa dia bahasanya terlampau apa? Karena diawali dengan kalimat pasif, mestinya aktif. Kalimat aktif begini, kalau kita bongkar. 1001 industri bertebaran di Kabupaten Tangerang. Tetapi sayangnya, kan begitu kan. Jadi langsung Anda, padahal isinya sama, tetapi sayangnya terlalu banyak pengangguran, gitu kan. Dalam kurung 100%. Kita ambil contoh ya. Ini bahasa aslinya nih, biar teman-teman mengerti. Jadi kita bongkar dulu kalimatnya. Dia memulai dengan bahasa pasif. Oke, karena kita membongkar kalimat awalnya saja, biar eye-catching. Karena dia ini bahasanya bahasa pasif, artinya narasinya terlampau biasa. Tapi beda kalau kita balik, kita bongkar. Misalnya, ini konversi ya. Jadi hindari untuk orang lelah membaca di awal. Huruf atau angka-angka itu lebih baik dalam kalimat. Jadi 1001 itu lebih baik ditulis 1001 industri. Kalau ingin lebih ada daya gedor, Anda pakai tanda seru misalnya kan. Dalam bahasa Inggris memang dimungkinkan, ini namanya interjeksi. Interjeksi itu seruan. Tanda seru. 1001 industri bertebaran di Tangerang. Sayangnya, kita hindari bahasa tetapi, langsung aja sayangnya. Titik 2, 10% misalnya, 10%. Angkatan kerja jadi pengangguran. Pakai lagi interjeksi, ironi misalnya kan. Nah, ini jauh lebih menggigit kan ya, jauh lebih demonstratif dibanding uraian yang terlampau biasa di atas ya. Bukan salah, ini bukan keliru, ini benar, ini baku. Tetapi judul pelatihan kita hari ini adalah membuat artikel yang lebih eye-catching. Gitu ya tekniknya. Jadi kita harus mulai berani memainkan. Di sini aja ada beberapa permainan tanda baca nih. Ada titik 3, ada tanda seru gitu kan. Ada mengkonversi, mengubah nominal menjadi kata-kata, menjadi adverbial. Oke. Itu juga salah satu trik. Tadi mana yang agak filosofis itu ya? Atau yang tentang Pinus, oke. Ya aslinya ya. Cuman saya yang bikin kategorinya nih. Padahal kita perintahnya adalah artikel yang utuh. Pinus sebagai media online yang hadir di tengah berhimpitnya ruang pemberitaan yang menyegarkan. Ini beneran? Ini menginjak usia 1 tahun. Nah kalau ini dia kelemahannya memang
tanda titik, tanda koma tidak difungsikan gitu kan. Jadi orang terlampau lelah gitu. Penulis yang baik ada permainan kalimat pendek dengan kalimat panjang. Ada permainan sisipan, kalimat sisipan. Ada permainan memecah-mecah kalimat gitu kan. Ada memainkan tanda kurung. Boleh. Ada memainkan tanda petik. Dikasih contoh. Kita kasih contoh. Nanti kita bongkar ya. Nih kalau aslinya dia ini tidak bisa membedakan antara di sebagai kata depan dengan di sebagai kata apa tuh? Ada suffix, infix, prefix ya. Ini aslinya ya. Saya ini itu. Oke, mestinya, bukan mestinya. Kalau Anda mau ngomong, Anda mainkan tanda koma, tanda petik, tanda dalam kurung, segala macam. Pinus hadir. Pinus telah hadir ya. Titik. Untuk menghindari pengulangan kata media yang udah sering, Anda bisa menggunakan kata wahana, ya kan? Bisa. Untuk menjadi wahana aja, wahana pemberitaan. Pinus telah hadir 1 tahun, mampu menjadi wahana pemberitaan yang segar. Dia berikutnya mengutip analogi, ada oase, oke, ada metafora. Menjadi oase di tengah. Oke, cukup cantik. Jadi ada kombinasi. Misalnya di sini ada ungkapan, ada parafrase namanya. Kalau dalam kitab kurung namanya idopah ini. Oase di tengah gurun. Pinus telah hadir 1 tahun, mampu menjadi wahana pemberitaan yang segar, menjadi oase di tengah gurun. Cukup. Jadi beberapa kalimat yang berpanjang-panjang itu dipecah-pecah menjadi kombinasi kalimat panjang dan kalimat pendek. Atau kalau Anda ingin memainkan dalam tanda kurung, misalnya media online di sini kan nggak perlu Anda menceritakan bahwa bentuknya adalah media online, nggak perlu. Orang dengan mengutip kata wahana ada media online udah ngerti gitu kan bahwa Pinus adalah media dalam bentuk online, mampu menjadi wahana pemberitaan yang segar. Jauh lebih ini kan, jauh lebih fresh ya, jauh lebih atraktif dibanding tidak masalah. Mana itu yang mampu menjadi wahana. Ya kita akalin benar, uji kritis. Kita akalin. Banyak pilihan untuk menghindari namanya repetisi. Ada sebagai wahana media online pemberitaan segar, menjadi wahana di tengah gurun. Tapi keren Uci tadi keren. Ya. Paling Iya. bosan itu ada pengulangan repetisi itu. Atau menghindari bahasa jenuh gitu kan. Bahasa jenuh di sini kan katakanlah media kan kita. Nah kalau ini pakai kutip gimana? Contoh pakai kutip. Ada kutip yang ini, yang Pinus. Bisa nggak? Bisa aja. Dari oase kayaknya. Nah, bisa. Atau kalau tanda kutip itu kan mestinya tanda kutip itu karena dia memetik ungkapan orang lain ya, Betul. orang lain. Nah, Atau pendapat pribadi tetapi artinya kalau mau pakai kutip, cari oase itu orang pernah ngomong tentang oase itu siapa misalnya? Ya. Misalnya. Oke, atau di bagian lain Anda ceritakan oase itu kan sebuah tempat yang ada sumber air, mata air gitu kan. Tapi itu kan di bagian belakang, tapi kita bicara di kalimat awal dulu, lead dulu ya. Ini lead standar ya, kita belum memainkan namanya lead yang menyerbu, lead yang beruntun, lead staccato, lead historis, macam-macam. Tapi ini yang standar dulu. Tapi sorry, masih ada dong yang penting biar teman-teman punya semangat menulis ya. Mana saja yang saya pengen ungkapkan betul. Nah ini deh, teman-teman saya ingin meyakinkan bahwa apapun motivasi teman-teman, profesi atau minat dan kecenderungan, saya tetap menyatakan bahwa menulis itu perlu. Menulis perlu, berliterasi perlu. Mau Anda ingin membuat storytelling gitu kan, di status WA, di story, di apa segala macam, mau jadi selebgram, Anda butuh kemampuan literasi. Karena biar bahasa Anda tidak datar, tidak cetek, tidak jenuh gitu kan, tidak membosankan. Kemudian tolong banyak-banyaklah membaca karya-karya sastra karena dia memberikan banyak sekali berbagai ungkapan-ungkapan yang enak, ungkapan-ungkapan yang jelimet tapi sederhana gitu kan. Kemudian begitu juga tentang tren gaya hidup yang saya lihat, saya amati. Tetap yang akan menonjol adalah orang-orang yang bisa bernarasi,
orang-orang yang bisa mengungkapkan dengan daya tarik yang kuat. Mau Anda gaya hidupnya tentang kuliner kayak, tentang hijaber kayak, tentang tutorial atau segala macam. Begitu juga hobi dan petualangan ini udah dibuktikan. Jadi dengan kata lain, bukan berarti produk kita hari ini adalah menulis artikel opini, tidak selalu. Tapi berbagai bidang yang sekarang menjadi tren ini, itu butuh kekuatan narasi, kekuatan penceritaan, kekuatan penyisahan. Bahasa ala itu hanya cocok antara Anda dengan grup WA Anda gitu kan. Tapi kalau untuk publik orang menganggap Anda ya alay, nggak pas lah, nggak pantas lah. Itu ya, jadi ini penghiburan saja sebetulnya, tetapi toh ini juga pengamatan saya pribadi. Applause dong buat materinya kan. Oke, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali di sini ada yang masih belum paham atau masih pengen ngulik nih tentang penulisan kayak gimana. Yang kepo soal opini atau soal tulisan boleh banget, boleh nanya pertanyaan, sesi pertanyaan dibuka selebar-lebarnya. Siapa yang mau tanya? Begini sih Bang, tadi sebenarnya pertanyaan saya sudah terjawab. Tapi cuma ingin menyampaikan keresahan. Udah disclaim dulu ya? Resah. Iya, menyampaikan keresahan bahwa banyak saya temukan, biarpun saya nggak hobi baca gitu, tapi saya menemukan banyak tanda-tanda baca yang dipermainkan oleh sastrawan-sastrawan gitu. Betul. Kayak titik koma, titik, terus tanda seru, tanda nggak seru gitu. Anda nggak seperti itu. Ini benar memainkan logika ini. Iya. Bisa diam. Pertanyaan saya cuma satu, itu tadi itu titik atau tanda untuk menjelaskan atau tanda penjelas, tanda pengertian, tanda penjelas itu kan ada berbagai macam. Pertama itu kayak strip, terus Ya. saya tahu ya, yang saya tahu Gitu ya. Betul. Ya, strip panjang itu ya. Underscore. strip, bukan underscore. Bukan. Ya, strip tapi strip panjang. Ya, Paling digunakan nama Gunawan Muhammad di Ya. catatan Ya. pinggir tempo. terus Udah, Wi, titik lu malah koma, terus sama titik dua itu. Itu yang saya tahu tanda baca itu. Nah, yang mau saya tanyakan yaitu sebetulnya yang lebih pantas untuk mengungkap atau mengganti sebuah kata pengertian atau penjelasan itu kata yang mana sebetulnya gitu. Nah, contoh nih, tanda pengertian sebetulnya sama aja, tetapi kalau dalam bahasa sastra memang dia memanfaatkan berbagai tanda baca agar orang tidak jenuh ya. Iya. Ini tanda petik 3 ini, tanda hubung namanya. Nah, sama dia bisa menjadi dimulai dengan titik 2, di sininya titik koma atau koma boleh, tapi kan di sini ada tanda penggalnya, ada kalimat. Keterpurukan yang dahsyat untuk menggambarkan Indonesia masa kini. Utang menggunung, demokrasi hancur, kebebasan terbelenggu, korupsi besar-besaran gitu kan. Nah. Dan kalau buzzer kan cukup ya, satu kalimat pendek yang Anda gabungkan dengan kreativitas tanda baca itu udah menggambarkan banyak hal gitu kan. Iya. Baru di kalimat berikutnya Anda ceritakan satu-satu. Gitu. Benar yang Uci bilang bahwa ada beberapa tanda baca yang kita mainkan. Tapi semuanya masuknya dalam klausa ya dengan kalimat. Makanya saya bilang penting memiliki buku Goris Kerat itu yang namanya komposisi itu buku klasik gitu. Detil banget dia bagaimana, bahkan bahasa Latinnya dipakai sama dia itu. Asal usul kenapa ada tanda kuotasi, asal usul kenapa ada tanda petik, bagaimana Anda membuat catatan kaki untuk tulisan ilmiah, itu ada. Oke, sudah cukup ya? Cukup. Terima kasih kepada Bang Endi, sumpah benar-benar ilmunya sangat amat bermanfaat. Oke, ini aku ada sedikit nggak banyak sih, tadi itu motif beberapa. Jadi menulis itu benar-benar sangat membantu untuk kita bisa untuk latar belakang kita, apapun latar belakang kita, menulis itu bisa membantu kita gitu. Kayak tadi WO itu dengan kita menulis kita bisa membantu meninggikan WO itu jadi lebih berkelas gitu dengan tulisan-tulisan kita yang lebih baik seperti itu ya. Oke, sebagai penutup saya Femi Sofa, saya mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada banyak salah kata ya, karena saya masih belajar dan saya juga masih butuh banyak ilmu dari semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.